Saudara-saudara sekalian, bulan ini gereja kita temanya adalah kebangkitan kasih. Tema tahun ini memang kebangkitan gereja, tahun kebangkitan gereja. Tapi untuk bulan ini, seperti yang dikotbahkan oleh Pak Andi, kebangkitan kasih, the revival of love atau love revival. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan kebangkitan kasih, yaitu love in action. Coba katakan love in action. Bahasa Inggris dikit, saudara ya. Love in action. Kalau kita belajar bahasa, itu otak kita makin cerdas, ya, karena dipaksa untuk mengingat. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nah, ayatnya ini kan cuma 2. Kita lihat ayat yang totalnya, ya, karena ini ayat satu perikop yang menurut saya sangat bagus, ya. Aldi bisa bantu di ayat Alkitabnya. Nah, kalau saudara lihat di situ judulnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, kalau saudara masih bawa yang begini nih, ya, itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia, satu perikop itu diberi judul supaya kita tahu ini isinya bakalan begini. Ya, namanya perikop, nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, masih ada yang bawa ini, saudara? Udah nggak ada ya? Ada satu gereja nggak ada yang bawa ini tertulis, saudara ya. Adanya di HP. Yang menarik, saudara, satu terjemahan itu judulnya Love in Action. Makanya saya ambil tuh judul Love in Action itu sebagai judul khotbah saya. Kalau NIV itu memberi judul Behave like a Christian. Behave itu berperilaku sebagai seorang Kristen. Nah, kalau saya gabungkan, saya bisa menyimpulkan kasih itu adalah perilaku orang Kristen. Saya ulangi lagi ya. Kasih itu adalah perilaku orang Kristen. Amin. Sayup-sayup, saudara ya. Makanya bukan satu kebetulan bulan ini Desember tadi Pak Freddy berkali-kali singgung itu sebagai bulan Natal. Ya. Nah, kasih itu tindakan Allah yang nyata, itu diwujud nyatakan dalam Natal. Ya, begitu, saudara. Ya. Jadi kasih adalah perilaku orang Kristen yang kita harus praktekkan ketika kita hidup di bumi ini. Ya, mesti praktek. Karena nanti kasih itu abadi. Demikian tinggal ketiga hal: iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar di antara tiga itu adalah kasih. Itu ayat 13. Ayat sebelumnya ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat berakhir, bahasa roh lenyap, berhenti, pengetahuan lenyap. Tetapi kasih akan tinggal abadi. Makanya kalau orang di dunia ini tidak punya kasih, tidak mempraktekkan kasih, nanti di kekekalan nggak mungkin masuk surga. Ya, makanya praktek kasih itu ketika kita hidup di bumi ini, dalam rumah tangga, bermasyarakat. Ya, begitu, saudara. Nah, untuk itu kita baca coba ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura dalam perahu, jangan pura-pura nggak tahu, saudara ya. Jangan pura-pura, itu kasih. Harus genuine. Saya suka dengan khotbah Pak Andi ketika dia khotbahkan tentang authentic man. Itu kapan Pak Andi? Udah lama ya? Saya baru tahu authentic man. Authentic, kata authentic ya. Karena khotbahnya di pria, berarti authentic man. Authentic itu ternyata word of the year. Kata yang populer di tahun 2023. Authentic itu menurut Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary. Itu otentik tahun ini sebagai word of the world. Ya, begitu, saudara sekalian. Sebagai kata yang paling populer. Memang, saudara, orang tuh suka berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura sopan. Padahal di belakang dia musuh. Nah, itu bahaya, saudara. Kalau pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang pura-pura baik di depan, wah, itu jangan diikutin dah. Ya, bahaya. Nah, saudara, orang percaya itu harus otentik. Amin, saudara sekalian. Jangan pura-pura. Orang biasa, ya pura-pura palsu itu lumrah. Bahkan digemari. Gitu. Jadi pencitraan. Jangan, saudara. Ya. Kasih, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau kita belum bisa berbuat baik, belum bisa memberi sesuatu kepada orang lain, minimal jangan jahat. Coba lihat kiri kanan, lu minimal jangan jahat. Minimal kita jangan isengin orang, jahatin orang. Kalau kita belum bisa berbuat baik. Itu prinsip praktis, nasihat praktis. Lakukanlah yang baik, itu perintah. Hendaklah, itu perintah. Jauhilah, perintah. Lakukanlah, itu perintah. Yang baik. Jadi yang diperintahkan lakukan yang baik, jangan yang tidak baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi
hormat. Saya kagak peduli mau anak lebih kecil dari saya. Kalau saya lihat pasti saya salamin. Orang sombong tuh orang yang maunya disalamin, disapa. Itu nggak beres, saudara sekalian ya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. By the way, hari ini yang hadir berapa nih Pak? Gocap tepuk tangan saudara. Kamis lalu yang hadir 44. Itu berarti 10-an kurang lebih. Sama dengan 20%. 20% itu secara statistik itu signifikan saudara. Swingnya begitu saudara ya. Swingnya ini begitu. 44 dari 50, 54 waktu Pak Hendy Irawan kontak. Tiba-tiba 44. Itu 10 mewakili 20%. Jadi begitu saudara ya. Ngepot ya. Bahaya juga saudara ya. Begitu. Secara statistik itu 20% signifikan. Jadi jangan sampai kendor. Kendornya banyak. Saya tanya Pak Jaya, kenapa? Mungkin banjir. Bisa jadi saudara. Karena kita nggak tahu ya. Banjir itu kan luar biasa ya. Tapi di sini nasihatnya jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Ada lagi gitu. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, begitu kan? Roh kita mesti menyala-nyala. Makanya pelayan Tuhan yang nggak semangat, saya puji Tuhan. Doa pagi itu sampai saya udah nggak memimpin lagi secara langsung. Kalau memimpin kan mau nggak mau saya hadir. Saya tetap hadir. Walaupun ada pemberkatan jam 10, jam 11, saya datang. Ada yang bilang nggak ngantuk Pak, ngantuk. Dia nggak ngantuk saudara sekalian. Makanya saya bilang sehari paling 3 kali. Pagi ada pemberkatan, udah cukup. Kemarin tuh 4 kali. Uang saya teler saudara sekalian. Habis gimana? Kondangan. Ini bosnya Pak Edi. Saya foto sama Alang. Saya lihat, wah Ibu Susanti sama Pak Alang. Saya foto. Ini Pak Edi, kasih ini ya. Ininya. Oh ya, Pak Edi Ambon. Taunya Pak Edi Ambon, saudara. Jadi saya pulang udah teler, saudara sekalian. Aduh, ya besok paginya saya mesti ke gereja ya. Nah, itu betul tuh. Pak Edi sama Pak Edi udah umur di atas 50. Jantung kita nggak sekuat dulu. Makanya bisa jadi orang ketika khotbah tuh mati di tempat karena udah nggak kuat. Saudara. Karena khotbah begini, saudara butuh tenaga, betul kan? Karena dia kan berdiri. Apalagi kalau digemuk. Jadi mesti kurangi. Saya udah bilang, istri saya paling 3 sehari itu. Nah, kemarin tuh 4, habis gimana ya, saudara. Tapi kerajaan kita nggak boleh kendor. Amin, saudara sekalian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Itu kasih itu. Bertekunlah dalam doa. Itu tindakan kasih. Makanya, dilihat nggak dilihat, doa. Amin, saudara sekalian. Maka moto atau yel doa pagi. Semangat pagi! Pagi. Doa pagi. Semangat. Nah, itu yel kita ciptain Pak Andi ya. Begitu. Maju terus, pantang. Nah, itu saudara. Jangan maju perut. Pantatnya mundur. Jadi gini, saudara ya. Nah, itu begitu. Dalam doa mesti semangat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakan dirimu selalu memberi tumpangan. Kalau zaman dulu itu kan belum ada hotel. Jadi butuh tumpangan. Mereka membutuhkan. Kalau sekarang kan udah ada hotel. Udah ada motel. Gitu. Kalau zaman dulu belum ada hotel. Ada tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Nah, ini paling berat nih. Ini ajaran Yesus di Matius 6 ayat 44. Ya. Kasihilah musuhmu. Ini kan yang menganiaya kan musuh. Suruh berkati, dia akan mengutuk. Begitu. Kita kan kalau ada orang jahat sama kita, setan orang dia mampus. Itu tuh begitu. Mulutnya sumpah serapah mengutuk. Nah, kalau jadi Kristen tuh bedanya begitu. Kita kan mau refleks kadang-kadang ya. Apalagi kalau di kebun pala. Setan lu. Gitu. Itu paling begitu. Sialan lu, begitu. Ada satu lagi tuh, kalimatnya saya lupa jadinya tuh ya. Kalau dia marah begitu, itu kalimatnya saya lupa ya. Apa? Begitu, langsung mati saudara. Ya. Ada kalimat yang jarang saya dengar tuh ya, tiba-tiba didengar saya sampai, oh iya saya ingat nih. Ya gitu, sekarang saya lupa tuh kalimat apa tuh ya. Oh gitu, betul, apa? Pas ini suwe lu, itu suwe. Suwe itu kan sial lu, gitu. Nah, kita jangan, amin saudara. Udahlah, telan aja saudara ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita. Karena istri saya bilang, Pak, saya mau hadir di pengukuhan guru besar, profesor, teman saya, boleh nggak? Saya pergi. Ya. Nanti saya ikut YouTube-nya aja. Karena undangannya terbatas. Bersukacita, agak maksa. Ayo dong, Fe, datang, Fe. Saya lihat WA, ayo, ini agak maksa. Itu genap lagi. Tadi saya mau anterin, dia ikut pengukuhan, saya ke MPA, cari hadiah, begitu saudara ya. Jadi bersukacita dengan orang bersuka, menangis dengan orang yang menangis. Jangan sampai ketika melihat penderitaan orang, syukur, seneng malah. Nah itu mah
bukan orang Kristen. Kita mesti bersuka cita. Ada orang yang dipromosi, malah dia, kok dia yang dipromosi, bukannya gua lebih pinter. Jangan, kita mesti bersuka cita. Amin, saudara. Ada yang diberkati, puji Tuhan. Walaupun kita nggak ditraktir, kita minimal bersuka cita. Amin, saudara sekalian. Nah, itu tuh praktisnya begitu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini kalau mengambil pandai, ini karena lu pada IP lu atau pendidikan pada rendah. Gua nih S2, S2 gua 2. Itu terlalu sombong. Kalau ngomong begitu, saudara sekalian, itu dicabut itunya, urat sarafnya. Begitu. Susah. Ada teman saya pinternya naudzubillah min dzalik, saudara sekalian. Jadi kalau saya nerangin dikit, gua udah tahu, cek. Emang hebat. Emang pinter. Jadi waktu saya ini begini nih, hebat amat. Jangan-jangan tuh IQ-nya 150 tuh. Makanya saya nggak nyampe. Tapi ketika dia sakit, kanker otak. Aduh, saya kesian, saudara. Ketika meninggal, saya datang melihat istrinya. Aduh. Lalu, ini, dia sih nggak sombong. Maksud saya, sepinter-pinter orang kalau udah sakit, udah nggak kelihatan pinternya. Kemudian dikatakan ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, kebaikan kita jangan tertentu. Ini sama-sama Cina. Kita mesti berbuat baik. Jangan. Mau Cina, mau Ambon, mau Batak. Kalau kita ada kesempatan untuk menolong, tolong, amin. Nah, dia mah enggak ada nih. Apalagi itu bahasa yang saya nggak suka. Ini mah tiko, oh jangan bantu. Saya ini gampang. Tiko enggak, Cina enggak. Tiko tapi matanya sipit, Cina tapi enggak putih. Saya di kampus tuh bikin bingung. Ini engkau apa? Warna gitu, saudara. Makanya saya bingung. Ya. Kalau saya kebetulannya memang begitu, ya udah saya baik sama semua orang. Ya, begitu. Nah, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jadi kalau bisa, baik sama orang. Amin, saudara sekalian. Yang nama orang tertentu. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Ada orang yang saya nggak kenal, tapi kok jahat banget gitu ya. Hal yang sepele aja, cemberut begitu. Lah, gue kayaknya nggak ada utang sama dia gitu. Begitu. Saya bilang, coba aja. Baru belum komunikasi. Padahal wajah saya kan nggak jelek-jelek amat, betul nggak? Iya. Wajah saya ini nggak jelek-jelek amat, nggak nyebelin gitu, nggak nyebelin kayak mau ditampol gitu. Tapi saya bingung kenapa dijudesin saya ya, begitu. Saya bingung tuh kadang-kadang begitu ya. Di sini nggak ada ya orang baru nih, kondeknya nih, aduh, nyebelin. Jangan, saudara. Ya. Jadi usahakan hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku, punya besar, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Firman Tuhan berarti Tuhan sendiri. Gak usahlah balas. Kalau ada yang ngomong begini, kalau lu baik sama gue bisa lebih baik dari lu. Tetapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat daripada lu, tahu? Itu menurut saya itu sombong luar biasa. Saya dulu dengar begitu, saya bilang, waduh, lu Kristen kok begitu ya? Gue ngeri lu deket-deket sama lu. Tuh, saudara. Di sini gak ada yang prinsip gitu ya. Lu baik sama gue bisa lebih baik. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa jahat berkali-kali. Wah, yang kayak begitu jangan deh, saudara ya. Tetapi jika seterumu lapar, musuh kan, berilah dia apa? Makan. Ajaran Yesus yang nggak ada di manapun itu, kasihlah musuhmu, beri dia makan. Kalau dia haus, berilah minum. Oke, kalau ada musuh haus, kasih minum supaya dia minum. Saya kan bukan musuh saudara ya. Dengan berbuat demikian, tadi itu lapar kasih makan, haus kasih minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepala. Jadi dia mikir di atas kepala tuh. Mungkin nih orang baik seperti dia nih, Tuhannya salah. Pasti benar tuh. Ini menjadi alat penginjilan. Amin, saudara. Makanya di kisah 11 ayat 28, 26, itu dikatakan Barnabas orang baik, penuh iman dan Roh Kudus. Ayat selanjutnya, sejumlah orang dibawa kepada Yesus. Di Antioquia lah untuk pertama kali disebut Kristen. Orang Kristen itu, orang percaya itu disebut Kristen. Kenapa? Seperti Yesus modelnya. Amin, saudara kali? Itu susah apa gampang, Pak? Bukan hanya susah, tapi mustahil. Karena natur manusia tuh kayak begitu tuh. Bisa maunya balasnya lebih daripada yang setimpal. Kalau Taurat kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu kan hukum Taurat tuh begitu. Makanya gak usah diperdebatkan. Kenapa Israel sampai begitu sadis, serang begitu? Ya dia yang duluan. Hukum Tauratnya begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu tawan gue tawan balik. Hajar sampai habis.
Dia kan hukum Yahudi, Taurat, saudara. Dan memang begitu. Terus gimana, saudara? Makanya kalau lihat perdebatan gitu, saya mau dong ikut campur dah ya. Ayat terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Artinya, jangan sampai kejahatan itu ya menguasai kita sehingga kita jadi jahat. Orang jahat nggak akan masuk surga. Amin. Kalahkan dengan kebaikan. Tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, dua kata Roma 12 ayat 9 sampai 8 itu ada kata kerja tuh. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah, kata perintah imperatif. Lakukanlah. Hendaklah kamu saling. Mulanya tuh bentuk aktif. Kalau dikasih itu pasif. Mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan mentang-mentang tuaan. Jadi harus lebih dulu orang memberi hormat. Enggak. Amin, saudara. Makanya saya kagak peduli. Ada orang yang nyapa saya, teman nyapa. Sekarang saya duluan. Begitu. Kecuali saya kagak lihat begitu, saudara. Nah, kata kasih itu kata kerja. Love is a verb. Itu kalau bahasa dicari gitu. Love itu kata kerja. Love is verb. Coba katakan love is a verb. Saudara ya. Love is a verb. Kata kerja. Jadi ada sesuatu, bukan hanya perasaan. Put your love into action. Artinya kasih itu harus ada sebuah tindakan. Itu kan dari kata Yunani agapao. Coba katakan agapao. Kalau saudara punya agapao sama istri saudara, harus kasih angpao, betul nggak saudara? Harus kasih bakpao, betul nggak? Yang kenyang. Gitu saudara, ada tindakan. Allah itu kasih, di Alkitab katakan di 1 Yohanes 3 ayat 8 kalau nggak salah ya. Allah itu kasih. Itu naturnya. Nah, dia tunjukkan tindakannya dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan jelas. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata kerja itu, mengaruniakan anaknya tunggal. Supaya tujuannya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu sudah memberikan kabar baik, Kejadian 3 ayat 15, yang disebut dengan proto evangelium. Kabar baik mula-mula. Proto itu mula-mula. Evangelium itu Injil, kabar baik. Dan itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Kalau Yesus sudah turun ke dunia, mati, menggantikan kita, menebus dosa kita. Ini semua saudara yang ganteng-ganteng ini. Masuk neraka. Nggak ada orang yang bisa dibenarkan, nggak ada. Gitu saudara. Makanya kalau orang Kristen menyadari ini, hidupnya pasti benar. Walaupun diberkati uangnya banyak, nggak akan berubah jadi jahat. Ada orang kan baik-baik itu karena masih miskin aja. Ada yang bilang begini, ini mentang-mentang gue miskin dihina-hina. Nanti kalau gue kaya, gue punya mobil, gue tabrak dulu gitu. Tuhan nggak akan kasih kaya, sebab apa? Dia akan mencelakakan orang. Amin, saudara. Makanya saya salut loh, ada orang yang kaya tapi bisa rendah hati. Saya juga bingung. Saya kan di waktu di Citibank itu kan ada yang kaya-kaya banget. Tapi ada yang baik, saya bingung. Kok bisa ya? Tuh, saudara. Yang saya bingung lagi itu ada pendeta, tapi jahat. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala. Kok bisa ya begitu? Ya jahatnya nggak membunuh fisik, tapi membunuh karakter. Saya dengar khotbah tuh, sampai ini juga pendeta saya bilang begini. Saya bingung ya, pendeta, dia sebagai asesor penilai suatu perguruan tinggi negeri, dia juga sebagai dosen atau sebagai aktif di STT, ditugaskan oleh Dimas untuk jadi asesor menilai itu. Yang aneh, dia nggak mau perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang Kristen itu dinilai nanti baik dia, akreditasinya bagus, nanti perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Kristen dia itu jelek. Sampai asesornya yang agama lain bilang, kok bisa begitu? Kan lu sesama Kristen, lu juga pendeta. Sampai ditegur sama yang agama lain. Saudara, kalau agama lain siapa ya? Kok bisa begitu lu? Ini dia musimnya A, lu kasih C, lu kebangetan lu. Itu miris. Di sini nggak ada pendeta gitu tuh. Pak Andi, Pak I, Pak Hendi, Pak ini, mereka sudah lama. Pak Agus, saya nggak pernah ngerasain itu dijahat, nggak ada tuh. Puji Tuhan ya. Jangan diam-diam, ntar gue jahatin lo. Jangan saudara. Jangan. Orang jahat nggak akan masuk surga. Udah titik begitu aja dah khotbahnya. Ya, singkat aja ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Tuhan datang itu untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, harus direspon. Ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yesus pernah ngomong, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Yohanes pasal 8 ayat 24 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita nggak percaya, mati dalam dosa. Gitu saudaranya. Coba bisa tampil nggak? Ini kan nggak ada di sini ya. Yohanes 8 ayat 24. Itu ingat di pikiran saya nggak rencanain. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Diulang-ulang. Jadi saudara, ya, kalau orang nggak percaya Yesus, kalau orang kebun pala udah mati kartunya, mati kutu, mati dalam dosa. Artinya, udah nggak berdaya deh masuk neraka. Masuk neraka itu saudara, nggak sehari 2 hari, ini mesti camkan, nggak seminggu 2 minggu, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, selama-lamanya mesti mikir. Habis terusnya hidup sekali, jangan. Apalagi udah susah, lu jahat, mati masuk neraka, kesian deh lu. Kalau dia kaya di dunia ini enaknya, hidup nyaman, dia masuk neraka masih cengli kali itu ya, kan udah ngalamin. Ini lu susah, dia jahat lagi. Prinsipnya, ini siapa yang gue mau tipu lagi nih? Waduh, itu mah. Kalau nggak bertobat, susah deh mati dalam dosa. Balik. Nah, Rasul Yohanes, itu murid Yesus yang terkasih. Dia mengalami kasih Yesus tuh. Itu Alkitab berkali-kali ini, murid yang paling dikasih. Dia ngomong begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau saudara hidup benar, pasti ada perbuatan buah-buahnya. Memang kadang-kadang saudara, orang baik itu kadang-kadang suka di-abuse, suka dimanfaatin. Saya belajar juga saudara sekalian dari pendeta. Jangan mau lu jadi di ATM-in, jangan mau. Tegas aja. Kalau dia cenderung biar saudara jadiin lu ATM, jangan. Itu malah merusak dia. Begitu. Jadi dia males, dia ini udah ngaderin dia aja. Oh jangan. Harus kerja. Amin saudara sekalian. Kalau akhirnya mengatakan, kalau kamu nggak kerja, jangan makan. Pak ini orangnya aktif saudara sekalian. Jadi mau nggak mau dia mesti kerja. Kalau nggak kerja nggak makan. Kerja apa aja, amin saudara sekalian. Saya mau apa aja. Yang saya bisa kerjain, saya kerjain saudara. Yang pastikan khotbah. Gitu. Walaupun saya kadang-kadang nih kayak ada yang minta berkali-kali siaran. Kalau siaran kan kita udah lama nggak siaran. Saya tolakin. Terakhirnya saya mesti siaran nih. Habis ditodong ya. Saya tanya Pak Setiawan. Udah om, nggak apa-apa. Saya juga waktu itu juga siaran. Sore saya nggak datang. Ya lu biasa nggak datang, gue datang sore. Jadi ini udah terakhir nih. Saya nggak enak nolakin terus ya. Ya udahlah. Makanya tanggal 10 ini sore saya mungkin nggak datang saudara. Karena siaran radio. Jadi mengasihi itu harus dengan tindakan. Yang setuju katakan amin. Mother Teresa. Ini Mother Teresa orang hebat. Ketika dia meninggal, itu upacaranya lebih hebat dari Putri Diana. Itu helikopter puluhan, itu seolah-olah mengawal. Helikopter itu kan biayanya mahal. Ini luar biasa. Iring-iringannya, kesedihannya itu betul-betul sangat berasa. Kalau dibandingkan dengan Putri Diana yang cantik jelita, seorang bangsawan, karena dia istri dari Pangeran Charles, yang sekarang jadi raja. Tapi Mother Teresa itu lebih dimuliakan. Love cannot remain by itself, dia bilang. Kasih itu nggak bisa diem begitu aja, menang baik. It has no meaning. Kalau menang baik itu nggak ada artinya. Love has to be put into action. Harus ada tindakan. And that action is service. Tindakan itu apa? Melayani. Kalau suruh baca konteks ayat ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Itu ayat sebelumnya tuh, ketika diberi karunia menasihati, gunakan. Karunia memimpin, memimpin. Karunia memberi, memberi. Karunia mengajar, mengajar. Itu service. Dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Persiapkan sebaik mungkin. Buat. Kalau perlu buat. Begitu catatan. Begitu. Serius. Kenapa solusinya? Ngalamin. Jadi apapun saya siapin bagus-bagus gitu. Siapa tahu bahan yang saya buat baik ini bisa dipakai di tempat lain. Begitu. Makanya harus ada action. Amin solusikan service tuh. Karunia. Kita semua punya karunia minimal satu. Nah, gunakan itu. Talenta, gunakan. Apalagi itu? Pengalaman, gunakan. Contohnya, itu gitar kan udah rusak tuh. Patah itunya. Saya bilang, kalau saya kan maunya tuh diperbaiki, nggak usah beli lagi. Saya tanya Pak Joni, ini orangnya masih hidup nih. Pak Joni, beres Pak. Beres gimana? Ini patah. Udah nggak usah pikirin. Ya udah, bukan saya mikirin susah, gimana caranya. Minggu, pas lihat, udah jadi. Jonggreng, sampai sekarang tuh.
Cuman anehnya, setiap Kamis saya udah setel bagus-bagus. Setiap Kamis berubah nadanya. Kata Pak David, itu ada yang iseng Pak, nyetel-nyetel gitu. Karena nggak mungkin anak-anak orang ini pencet, bekas rusak terus. Saya nggak tahu siapa yang nyetel-nyetel, nanti ngaku ya. Nah itu dia bisa betulin, jadi kepake. Dia kan nggak bisa main gitar. Kalau dia main gitar nggak bisa udah jadi penyanyi, minimal diri kempot, saudara. Tapi dia bisa melayani betulin itu kan keahlian. Nah saya yang bisa main, gitu. Jadi apa aja melayani, amin saudara sekalian. Love is not what you say, love is what you do. Jadi bukan hanya ngomong, tetapi tindakan. Amin saudara sekalian. Nah, love in action. Yang pertama, jauhi yang jahat. Ini bentuknya pasif. Udah, jangan jahat lah. Jangan pura-pura. Itu kan mesti genuine. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan prinsipnya kejahatan dengan kebaikan. Baru aktif, lakukan. Itu tindakan aktif. Yang baik. Amin saudara sekalian. Ada pendeta saudara sekalian. Istrinya nggak mau hidup sama dia. Dia pisah. Selidik punya selidik. Tahu nggak kenapa istri nggak mau tinggal sama pendeta? Yang tahu? Hah? Apa? Karena pendeta itu punya will, selingkuh. Istrinya tahu, akhirnya ngaku. Udah, enggak. Jadi gimana saudara sekalian? Mau bagaimana itu? Saya juga bingung ya. Kalau begitu, kalau istri saya sih bilang, saya suka bercanda tanya, kalau gua selingkuh gimana? Dia jawabnya cuma pelan, gua potong habis gitu. Apa? Gue potong habis. Nadanya nggak tinggi. Gue potong habis. Bayangin saya, aduh habis gimana? Makanya saya kasih dia habis-habisan. Daripada gue yang habis ya. Habis saudara. Karena nggak ada wanita yang mau dimadu. Apalagi diracun, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Oh istri pendeta, aduh. Dulu saya kagum ada seorang pendeta yang gerejanya gede banget. Makanya saya usahakan ke sana, jauh-jauh ya. Saya lihat gerejanya, waduh luar biasa, muat 26.000. 26.000. Saya pernah keliling, ini gede banget ya. Saya lihat rumahnya pavilionnya, buset kayak hotel bintang 5. Saya kan waktu di Citibank biasa ke bintang 5 ya. Jarang bintang 2 itu. Oke, hebat amat. Mobilnya Rolls. Di Surabaya tentunya cuma 2. Pak pendeta ini sama Pak Haji. Gitu. Rolls itu waktu itu 2M apa ya? Waktu zaman dulu ya. Sekarang kan udah 20M, 22M. Ini siapa yang punya Rolls 1, 2, puji Tuhan. Tapi saudara sekalian, ketika istrinya sakit, ini udah umur, mau 60, mau 70. Namanya orang kaya, saudara sekalian, biar umurnya tua. Tapi yang muda, suka. Dia beli WL-nya itu rumah udah berapa miliar, saudara. Begitu, saudara. Jadi saudara ini yang tua, meskipun tua, kalau kaya, masih laku. Kalau dia single, saudara ya. Ketika istrinya tahu, aduh, jemaahnya tahu, ya nggak apa-apa lah, habis gimana istrinya udah di kursi roda, maklum aja lah. Nggak bisa, habis saudara sekalian, nggak bisa, not acceptable. Nggak mungkin. Makanya pamornya turun. Dulu, kalau mau ketemu mah susah. Sekarang, aduh, udah meninggal sih saudaranya. Nah itu jangan sampai begitu, amin saudara sekalian. Miris, dikagumi luar biasa ya. Waduh, saya jujur ya, itu jadi panutan nih hebat. Apa rahasianya? Aduh, luar biasa deh ya. Nah itu, lakukan yang baik kepada semua orang, lakukan dengan konsisten. Nah ini konsisten, itu penting. Kalau kebaikannya sesaat, seasonal, sewaktu-waktu, itu bukan kebaikan, tapi kepentingan. Kayak ini nih, lagi musim caleg kan, dia baik, itu pasti kepentingan, betul nggak? Kepentingannya apa? Supaya dipilih suara, gitu saudara. Makanya ya udahlah kita manfaatin aja, karena itu pasti nggak tulus. Ada yang lebih celaka, ada yang nyumbang ke satu tempat ibadah dengan harapan suaranya masuk, ternyata suaranya enggak. Karpetnya diminta kembali, saudara. Aduh, sampai saya bingung ya, kok bisa karpetnya? Makanya kalau ada yang nyumbang sini karpet, jangan terima mentahnya aja. Gitu saudara ya. Yang lebih celaka lagi nyumbang itu cor-coran buat jalan. Nanti saya cor nih semua. Berapa jam? Ya nggak panjang Pak, cuma 500 meter. Cor kan itu cepet kalau model pakai beton ya, pakai molen, itu paling 2 hari kelar. Ketika dia nggak kepilih, bongkar semua, bongkar. Bongkar itu lebih mahal, saudara, sebab apa? Upah alat berat. Gua kagak peduli, bongkar. Nah kalau kayak begitu gimana menurut saudara? Lo jangan dengerin dah anggota dia, pasti dia korupsi. Itu apa? Untuk ngembaliin itu. Kan buktinya, dia sewot. Nggak
nggak kepilih, udah ngeluarin duit banyak-banyak. Makanya kalau caleg nggak siap duitnya ini, jangan. Saya punya temen nih nyalek, dia pensiun dapat berapa gitu, setengah M kali ya, kalau saya kira-kira. Dia nyalek habis 250 juta, kagak kepilih, istrinya ngambek, terus 50 juta pensiun waktu itu ya, ada 20 tahun lalu ya, waktu saya habis pensiun saya masih kontrak sama dia, nggak dapet, kepikiran terus, akhirnya stroke, saya dengar meninggal. Aduh, nggak apa namanya, nggak kuat nanggung beban begitu. Sebab apa? Pensiun nunggu lama-lama, habis dalam waktu berapa bulan, tidak sampai 6 bulan. Saya tanya, buat apa aja tuh Pak? Buat brosur, kampanye, kunjungi apa namanya itu warga segala macam, kasih makan. Nah, itu habis Pak, habis. Istri Bapak ngamuk. Waktu saya ketipu itu sebelum krisis ya, 50.000 US ya. Istri saya, ya, padahal duit saya tuh, goblok loh, begitu tuh. Saya dibilang goblok, emang goblok sih. Aduh, ketipu lagi anak saya, 60 juta. Aduh. Terus mau ketipu lagi, dia kan mau bisnis online. Saya bilang, saya mau ngapain? Ini aku mau ATM. Pas dia balik lagi, Pak, cepet transfer Pak, nanti uang aku hilang semuanya. Buat apa? Dia bilang transfer cepet Pak, 2 juta aja, 2 juta. Buat apa? Enggak. Saya kan nggak mau, saya kan juga punya feeling, masa mau dapat duit mesti transfer dulu, kan nggak mungkin. Akhirnya dia balik lagi ke ATM, balik. Aku ketipu Pak, berapa? 2,5 juta. Ya, belum kerja malah ketipu, 2,5 juta sama 60 juta. 60 juta kan banyak, betul nggak saudara? Lagi susah begini, pensiun, hilang 60 juta. Aduh. Jadi saudara sekalian, lakukan dengan konsisten, gitu, amin. Ramahnya jangan hanya tertentu aja. Makanya kalau terima tamu tuh mukanya cemberut, lu jangan jadi terima tamu dah, apalagi jutek tuh. Udah, bersihin WC aja, mau jutekin WC kan gak ada masalah. Iya bener. Maka requirement bilang sesuai dengan shape-nya, personality-nya. Nggak kena kalau salaman. Gue salah apa ya? Kok dia jutek begini? Terima tamu tuh mesti senyum. Makanya kalau terima tamu, gosok gigi, jangan kuning. Itu susah senyum. Ompong Pak, ya nggak masalah. Senyum, amin saudara sekalian. Makanya coba next. Nah ini budaya kan, ini budaya 5S ini, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu efektif loh. Makanya di pom bensin, selamat pagi Pak, salam Pak, kasih sapa tuh. Mulai dari nol ya Pak, nah itu tuh. Makanya kalau cowok-cowok yang masih single, itu cari pegawai pom bensin. Dia mulai mau dari nol kita ya. Dia mau dari susah, dari nol saudara ya. Itu diajarin tuh. Dulu waktu saya kerja kan ada customer service. Itu kalau naturnya jutek. Jadi kalau di interview kita tahu, 2-3 menit, aduh ini orang jutek kan ya, begitu. Nggak bakalan jadi customer service. Kenapa? Dia naturnya memang jutek. Jutek tahu kan? Jadi kayaknya bad mood aja begitu. Saya nggak demen dah kalau orang jutek begitu. Gimana nih? Salah gua apa ya? Gitu tuh. Jangan ya, di sini jutek-jutek kan ya. Yang di kuku, itu kutek, ini jutek saudara. Jutek tuh begitu tuh, gimana ya? Kayak orang salah sama dia cemberut, tapi nggak ada kepugu-puguan. Nah ini di budaya ini, senyum. Senyum susah nggak saudara? Coba senyum. Jangan cemberut, senyum. Salam, sapa, apa kabar gitu saudara ya. Kalau kita sopan, kita sapa, kita ini, orang senang, betul nggak saudara sekalian? Begitu saudara. Ya. Jangan jutekin, apalagi pedagang, nggak boleh. Nah balik yang tadi, nggak laku bener. Coba balik yang tadi sebelumnya ini. Nah saudara itu, dasar untuk lakukan baik itu compassion. Coba katakan compassion. Compassion itu belas kasihan. Itu dasarnya. Jadi 5S itu, budaya itu bisa terjadi kalau punya compassion. Balik ke 5S. Compassion. Belas kasihan. Compassion itu kasih yang dalam tindakan. The fruit of love is service. Itu kan buahnya pelayan. Which is compassion in action. Jadi service itu compassion in action dalam tindakan. Seperti Yesus. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus belas kasihan. Makanya ketika lihat orang banyak yang belum makan kelaparan, terjadilah mujizat. 5 roti, 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 2 ikan, 5 roti. Apa artinya? Gak apa-apa di sini, ambil. Kemudian kasih makan. Akhirnya Yohanes 6 ayat yang ke-9, 10, 11. Nah, ayat 12-nya ketika mereka sampai kenyang, ayat ini begini. Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, mereka sudah makan sampai kenyang.
Mana minumannya? Yesus menjawab, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, itu ayat dari saya, saudaranya. Jadi dia lakukan mujizat, sebab apa? Belas kasihan. Setiap mujizat yang Yesus kerjakan, itu motifnya, dasarnya, motornya itu belas kasihan. Amin, saudara. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, itu jadi servo mekanisme. Jadi motor penggerak yang otomatis. Jadi gaya, budaya. Begitu, saudara sekalian. Seperti Yesus nih. Lihat orang maunya bawanya nolong aja begitu. Kisah para Rasul 10 ayat 38 itu dicatat oleh Petrus. Petrus kan, oleh Paulus. Paulus ini kan bergaul sama rasul-rasul lain ketika dia bertobat. Makanya dia tahu cerita dari rasul yang bersama dengan Yesus. Nah, Lukas ini menulis begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini orang yang diurapi. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Karena gaya hidup berbuat baik itu jadi servo mekanisme. Mekanismenya begitu. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Makanya kalau orang diurapi dia jahat, nggak mungkin. Itu bertentangan. Paulus juga begitu. Ini kan Petrus ya. Paulus bergaul sama Petrus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya, orang rasakan kebaikannya. Mungkin kita nggak bisa memberi, tapi bisa menolong. Amin, saudara sekalian. Itu kayak otomatis nih begitu, saudara. Nah, ayat yang sama, Indonesian Modern Bible mengatakan, biarlah keramahanmu diketahui semua orang. Ramah kita itu dirasakan. Firman Allah yang itu mengatakan, biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan tidak, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ingatlah, Tuhan akan segera datang. Jadi bukan hanya kepentingan kita. Kalau lihat orang, ini apa yang gue bisa manfaatin buat. Jangan. Tapi apa yang kita bisa buat dia tuh lebih baik lagi. Matius 5 ayat 16. Itu dikatakan apa? Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang apa? Yang baik. Ini ajaran Yesus di bukit. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Makanya orang Kristen itu terang. Terang itu menerangi. Mencerahkan. Seperti kota Yerusalem itu kan tinggi di atas gunung. Itu kan ada lampu-lampu. Supaya kota yang kalau malam itu nggak kelihatan, ketika ada cahaya-cahaya bisa melihat Yerusalem. Nah, kita ini harus jadi terang dunia, terang di sekitar kita. Supaya orang bisa melihat Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Orang berkatanya orang sebaik dia, pasti masuk surga. Sehingga orang mau ikut. Jangan sampai jadi orang Kristen, kenapa ya lu orang Kristen jahat ya? Gua nggak mau ikut. Nah, makanya Mahatma Gandhi itu nggak mau jadi Kristen. Sebab dia bilang apa? Yesus baik. Kenapa pengikutnya jahat? Kenapa pengikutnya rasis? Itu rasis salah satu kejahatan, saudara. Ya, melihat suku yang berbeda sama dia atau suku tertentu, dia nggak suka, itu rasis, itu jahat. Nah, kalau orang baik itu menjadi kesaksian. Kalau dalam dunia penginjilan, kesaksian itu bisa presensi, kehadiran, proklamasi, kemudian persuasi. Nah, presensi ini mesti dirasakan. Amin, saudara sekalian. Baru bisa orang tertarik. Kayak saya, papi saya, melihat anaknya berubah. Kok jadi begini, anaknya baik begini. Papi saya kan secara pendidikan nggak tinggi, jadi kemampuan pedagoganya untuk mendidik anak, itu kan kurang. Tapi kok anak bisa baik begini? Pasti diajarin yang benar di gereja. Nah, dia ikut tuh, jadi Kristen. Amin, saudara sekalian. Ayat terakhir. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kemudian ayat 24, dengan jelas dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik. Ini Barnabas itu baiknya kita bisa pelajari ketika para rasul lain nggak mau dekat sama Paulus. Barnabas yang notabene juga disebut rasul ya, itu nemenin Paulus. Ketika Paulus pamornya lebih hebat, dia nggak iri, dia membiarkan. Ketika terjadi konflik karena Markus itu keponakannya ditolak sama Paulus, dia nggak jadi marah begitu. Beda pendapat tuh biasanya di antara pendeta. Makanya Alkitab dengan jelas Barnabas itu orang baik. Kenapa? Kelihatan kan? Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi kalau ngaku penuh Roh Kudus dan iman tapi jahat, jangan dipercaya. Nggak percaya dah. Di gereja tuh, sampai bergetar. Tapi ketika turun dari mimbar, aduh, berat deh tuh, saudaranya. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, presensinya itu yang menyebabkan orang datang. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus.
Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Dia bimbing tuh. Memang Paulus lebih powerful. Dia kan kalau sekarang tuh udah S3. Gurunya aja profesor doktor Gamaliel. Dianya pasti akan S3 saudara sekalian. Untuk bisa mencapai doktor itu kan nggak mudah. S2 aja setengah mati. Tuh. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya mau tinggal. Sambil mengajar banyak orang di situ, di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen seperti Yesus, Kristianos. Punya tabiat seperti Yesus. Dulu itu penghinaan nih, pengikut Yesus nih. Baiknya tuh kayak Yesus tuh, makanya matinya dipantek. Tapi justru itu jadi kesaksian. Karena sejumlah orang timbawan itu karena kesaksian. Makanya kalau orang Kristen jahat, jangan berharap masuk surga, neraka. Sebab orang Kristen harusnya meneladani Kristus. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.